Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 manfaat tidak mengejar-ngejar mantan, agar mantan yang mengejar-ngejar kamu. Ya. Jadi kita sudah paham, sudah tahu betul, dan sudah merasakan saat mantan kita kejar-kejar, bukannya balik malah tambah jauh. Ya. Artinya itu pengalaman berharga bagi kita, ya, bahwa ketika seseorang memang sangat tidak menginginkan kita, jangan dipaksa. Karena ketika kita memaksakan diri, maka yang terjadi bukannya jatuh cinta lagi, tapi tambah benci. Maka di situ ada 2 tuh manfaat kalau kita tidak mengejar-ngejar mantan atau berhenti mengejar-ngejar mantan. Yang pertama, manfaatnya, ya, kebencian di hatinya terhadap kita, rasa tidak sukanya tidak bertambah. Ya. Kenapa demikian? Ya tadi, kalau dia sedang benci-bencinya kepada kita, seperti halnya kita, ya, kita juga punya orang yang sangat tidak kita sukai, orang yang sangat kita benci dalam pergaulan kita, ya, saat kita kuliah, saat kita kerja, kan selalu ada saja tuh orang-orang yang bagi kita menyebalkan, ya. Ketika semakin sering ketemu tuh dengan orang yang kita benci, apa yang terjadi? Yang terjadi ya kebencian kita kemudian akan terus bertambah kan. Karena apa? Karena memang dia sudah punya sesuatu yang memang tidak kita sukai, dan kita juga sejak awal tidak menginginkan kehadiran dia. Nah, yang kita rasakan saat ketemu terus, ya pokoknya suasana hati kita jadi tidak enak, ya. Kalau sudah suasana hati tidak enak juga berpengaruh tuh kepada badan kita, kepada tubuh kita, dan seterusnya. Nah, maka dengan kita berhenti ngejar-ngejar mantan, atau kita tidak mengejar-ngejar mantan, keuntungannya kebencian di dalam hati mantan kepada kita tidak bertambah, ya. Karena kalau kita memaksakan untuk terus ngejar-ngejar dia, tentu kehadiran kita itu akan menjadi gangguan bagi dia. Dia mau istirahat, kita miss call. Dia merasa terganggu, tambah jengkel dia dengan kita, ya. Dia baru sampai ke rumah, belum sempat mandi, bersih-bersih, dan seterusnya, tiba-tiba kita sudah nongol, ya. Dan seterusnya, itu otomatis akan membuat kehadiran kita menjadi gangguan bagi dia, dan itu tidak akan membuat dia respect, justru membuat dia semakin tidak menyukai kita. Kalau mantan memang sudah membenci kita, maka cukup kebenciannya segitu saja. Tidak perlu kita tambah-tambahi lagi dengan memaksa untuk bisa kembali kepada kita secepat mungkin, ya. Jadi kebencian itu kan ada masanya. Ada dia tumbuh, ada dia memuncak, ada dia pudar, ya. Ada saatnya di mana dia menjadi cinta, ada saatnya di mana dia menjadi benci, dan semuanya tentu membutuhkan waktu, ya. Jadi kalau kita tidak ngejar-ngejar mantan, kita juga memberikan waktu kepada mantan untuk merenung, untuk berpikir dengan jernih, ya, untuk merasakan, oh begini toh rasanya kalau tidak ada kita yang siap untuk membantu, untuk berkorban apa saja demi dia, ya. Keuntungannya yang kedua, ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan atau kita tidak mengejar-ngejar mantan, kita punya banyak waktu, kita punya banyak energi, kita punya banyak uang sekarang, ya. Karena yang namanya ngejar-ngejar mantan tuh butuh biaya juga tuh, beli bensin, beli makan siang, beli makan malam, dan seterusnya. Kalau kita tidak ngejar-ngejar mantan, kita punya waktu yang sangat luas, yang sangat banyak. Karena tanpa kita sadari,
ngejar-ngejar mantan itu juga menghabiskan begitu banyak waktu. Waktu dari rumah kita ke rumah dia. Waktu dari rumah kita ke tempat dia bekerja, ke tempat dia kuliah. Waktu eh, untuk curhat atau untuk bercerita kepada seseorang, kan rumahnya jauh juga. Nah, sehingga kita butuh banyak waktu untuk itu. Kalau kita banyak menghabiskan waktu untuk ngejar-ngejar mantan, maka bagaimana kita bisa cukup punya waktu, keleluasaan waktu untuk mengejar-ngejar masa depan kita. Karena apa? Karena si mantan ini ketika dia melihat kita berhasil, zaman sekarang ya, dia melihat orang yang kaya, orang yang sukses ya, maka banyak sekali orang bisa jatuh cinta karena kekayaan, karena kesuksesan yang dimiliki oleh seseorang. Mantan kurang lebih juga seperti itu. Sekarang mungkin bagi dia, kita biasa-biasa saja. Tetapi begitu kita membuat kemajuan dalam kehidupan kita, kita bisa meraih kesuksesan dalam usia yang muda ya, maka di situ dia akan jatuh cinta kembali kepada kita. Karena itu ya, sekarang waktu kita yang banyak ini kan bisa kita manfaatkan untuk bekerja, untuk meraih mimpi-mimpi kita. Waktu kita yang banyak ini bisa kita gunakan untuk memikirkan apa yang bisa membuat kita menjadi sehebat orang-orang yang sekarang hanya bisa kita lihat kisah-kisah suksesnya. Itu waktu. Tenaga juga begitu. Kita punya banyak tenaga sekarang. Untuk apa? Ya untuk bekerja. Untuk menyelesaikan kuliah. Kalaupun kuliah sudah selesai, pekerjaan banyak uangnya, kita pengen melanjutkan pendidikan lagi, kan itu sangat bagus juga, ya. Kan keren tuh, undangan nikah nanti gelarnya sarjananya banyak itu ya. S1-nya 2, kemudian ada pula gelar S2-nya. Nah, itu adalah modal yang sangat berharga untuk masa depan kita ya. Dan ketika kita sukses tadi, secara otomatis banyak orang yang jatuh cinta kepada kita. Banyak orang yang pengen dekat-dekat dengan kita, termasuk mantan. Nah, karena itu, keuntungannya yang kedua itu, kita sekarang punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa meraih kesuksesan dalam hidup kita. Karena mantan akan datang dan mengejar-ngejar kita ketika kita sukses. Dan sukses tadi, kita punya modal waktu, kita punya modal tenaga, sekarang juga kita punya lebih banyak uang karena tidak ada pengeluaran lagi untuk ngejar-ngejar mantan, ya. Kita sekarang lebih fresh kan, karena pikiran kita fokus kepada pekerjaan, kepada pendidikan kita. Yang perlu ditambah sekarang adalah semangatnya. Nah, karena itu kalau kita mulai kendor, mulai capek, ingat itu, bahwa ketika kita sukses, maka otomatis mantan akan datang kepada kita lagi, ya. Nah, kuncinya sekarang kerja keras, ya. Kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri terus setiap saat untuk mau terus bekerja keras. Karena orang yang sukses adalah orang yang mau bekerja keras, ya. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, maka kerja kita juga harus makin banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.